tentang penolakan di Nazaret. Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Ya. Tetapi sekaligus Tuhan memberikan sebuah pesan bagi mereka yang menolaknya, ya, bahwa mereka akan mendapatkan berkat jika sikap hati mereka berbeda. Kita akan baca dulu ya. Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Baik, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana orang Nazaret menolak Yesus. Ya, bagaimana orang Nazaret berharap mujizat seperti yang dilakukan Musa. Berharap Yesus melakukan mujizat seperti yang dilakukan Musa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berminat untuk melakukan mujizat. Tidak berminat untuk melakukan mujizat. Tidak ingin pamer mujizat meskipun Tuhan Yesus bisa melakukannya. Ini harus jadi catatan Bapak Ibu. Kalau sikap ini dimiliki Tuhan Yesus, maka dalam kehidupan selanjutnya, Tuhan Yesus pun sebetulnya tidak banyak melakukan mujizat, kecuali memang dibutuhkan. Ya. Kalau memang Tuhan Yesus itu tipe orang yang suka melakukan mujizat, dia dianggap rendah, tidak seperti Musa, dia akan tertantang. Dia ingin melakukan mujizat. Tetapi dia tidak melakukan mujizat sama sekali. Ini membuktikan dalam kehidupannya ke depan, mujizat itu juga tidak akan sering dilakukan, kecuali memang dibutuhkan. Ya. Jadi sangat salah kalau gereja mengandalkan Tuhan Yesus itu dalam arti mengandalkan mujizatnya. Karena Tuhan Yesus itu juga tidak suka membuat mujizat. Dalam tanda kutip bukan benci buat mujizat ya. Tidak gampangan. Tidak sok pamer. Bukan itu yang ditonjolkan. Tuhan Yesus tidak mau manusia mengandalkan mujizat. Seperti orang Yahudi mengandalkan Musa. Loh, kepikir enggak? Selama ini orang Kristen banyak mengandalkan mujizat Tuhan. Lalu kalau tidak mengandalkan mujizat Tuhan itu kita ngapain Pak? Kita bertuhan itu mau apa? Nah, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kalimat ini bisa dipahami bahwa pemberitaan Yesus akan lebih diterima di luar kampungnya, bahkan di luar bangsanya. Dikatakan oleh Yesus, nabi umumnya tidak dihargai di tempat asalnya, sebab latar belakangnya pasti mempengaruhi penilaian orang kampungnya. Ya, pasti Tuhan dinilai ini anak tukang kayu, miskin, dianggap rendah.
Tetapi di luar kampung Yesus dipercaya. Murid-murid Yesus bukan orang Nazaret. Perhatikan, murid-murid Yesus bukan orang kampung halamannya. Murid-murid Yesus itu orang di luar Nazaret. Orang daerah pesisir Galilea. Tolong Yemi, ada gambar yang bisa ditampilkan yang kemarin tuh, yang Danau Galilea. Ya, kita akan lihat bahwa Nazaret itu jaraknya sekitar 20 sampai 25 kilo dari danau. Ya, lihat itu. Nazaret itu kota titik warna merah. Sedangkan danau itu cukup jauh, sekitar 20-25 kilo. Kalau Anda lihat, kalau Anda cari di Google, jaraknya sekitar 20-25. 20-25 itu sekitar Banyuwangi, Rokojambi. Lebih ya? Serono. Nah, jauh ya. Jangan dianggap pendek zaman sekarang, naik mobil nyampe 15 menit. Kalau zaman dulu jalan itu lumayan, ya. Jadi murid-murid ini orang luar Nazaret, bukan orang kampung Nazaret. Ya. Kenapa? Ya, kenapa orang luar kampung Nazaret bisa terima pengajarannya? Jelas ya, saya ngomong kenapa orang luar Nazaret bisa terima pengajarannya. Jelas, murid-murid itu fokusnya sama belajar, betul? Fokusnya murid bukan mujizat loh. Fokusnya murid itu belajar. Mereka mau ikut Yesus itu untuk belajar, gitu ya. Tetapi orang Nazaret tidak mau mendengarkan. Karena orang Nazaret, ya, orang kampungnya telah melihat, gitu ya, Yesus sebagai anak tukang kayu, miskin, dianggap rendah, tidak ada tampang pemimpin seperti Musa, apalagi tidak mau nuruti permintaan orang kampung untuk melakukan mujizat. Jadi kamu tidak dianggap istilahnya, tidak masuk hitungan. Gitu ya. Tetapi orang di luar kampung Yesus bisa terima, bahkan mau jadi murid, bahkan ikut Yesus, bahkan meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya. Halo, kok bisa? Manakah sikap yang tepat? Orang kampung Nazaret atau orang Galilea yang tepat? Kita belajar ya. Yesus memberi jawaban dengan memberi dua contoh, yaitu di zaman Elia dan Elisa. Kita baca yuk, 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12. 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12. 9 sampai 12. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Oke, perhatikan cerita ini. Yesus memberi contoh di zaman Elia ketika Israel kekeringan dan kelaparan melanda. Dikatakan oleh Yesus banyak perempuan atau banyak janda di Israel.
Namun tidak semua membutuhkan Elia. Tidak semua menghargai Elia. Elia datang kepada janda di Sarfat. Janda ini menghargai Nabi dengan mendengar perintahnya. Bahkan tampak sekali mendahulukan kebutuhan sang Nabi. Aku cuma punya segini, setelah tak olah buat kamu, aku mati. Dia mendahulukan loh Nabi. Dia menghargai Nabi. Disuruh Tuhan, Pak. Di ayat mana tadi? Di ayat 9 katanya ya. Di ayat 9 dikatakan, aku telah memerintahkan seorang janda. Tapi di ayat-ayat lain di sini dinyatakan tidak ada Allah bicara sama janda itu. Dan kalau Anda lihat ceritanya di ayat-ayat selanjutnya, tampak janda Sarfat ini menunggu perintah dari Elia, baru dia membuat sesuatu yang diminta Elia. Kalau Tuhan ngomong dulu, dia buat dulu, begitu Elia datang, ini Tuhan sudah nyuruh. Ngerti maksudnya enggak? Jadi kita harus belajar yang namanya tulisan sastra, gitu ya. Allah memerintahkan janda itu bukan berarti, gitu ya. Itu bukan berarti Allah aktif, gitu ya. Allah secara aktif membuat wanita ini nurut kepada Elia. Tidak. Allah memerintahkan janda ini dalam arti Allah akan mempertemukan janda ini dengan Elia. Paham ya? Jadi bukan Allah membuat janda ini nurut, tidak. Bahkan bisa jadi si perempuan ini tidak tahu kalau Elia ini utusan. Terbukti apa? Janda ini tidak mempersiapkan dulu kebutuhannya Elia. Betul enggak? Elia nyuruh, janda taat. Elia nyuruh, janda itu baru membuat roti. Betul enggak? Ini respon, ya. Ini respon. Janda ini menghargai Nabi dengan mendengarkan perintahnya. Bahkan tampak mendahulukan kebutuhan sang Nabi. Kepada dia yang menghargai akan datang pertolongan. Kepada dia yang menghargai utusan Tuhan ini, dia akan mendapatkan pertolongan. Jadi Yesus sedang mengajar orang-orang Nazaret. Kamu jangan lihat kemasan dulu. Kamu harus mendengar dulu, percaya dulu, taat dulu, baru ada mujizat. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Lanjut, yang kedua. 2 Raja-Raja 5, 2 Raja-Raja 5, ayat 4 sampai 14. Ini cukup panjang, tapi ini bagus kisahnya ya, kita dengarkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 4 sampai 14. Yep. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya,
Dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu, banyak dari kita sudah pernah mendengar kisah ini ya. Tetapi membaca dengan naif, membaca lempeng-lempeng aja, karena tidak mengerti latar belakangnya. Saya kasih tahu, Naaman ini jenderalnya negara Aram. Naaman ini jenderalnya kerajaan Aram. Kerajaan Aram saat itu salah satu kerajaan adikuasa. Makanya dia kirim surat kepada Raja Israel. Raja Israel gemetar. Ini ngapain orang ini cari gara-gara? Kalau datang nggak sembuh nanti aku disalahkan. Jadi Raja Israel itu ndredeg sampai mengoyakkan pakaiannya. Paham maksudnya? Ini menunjukkan jenderal Aram ini jauh lebih tinggi powernya daripada Raja Israel. Dia benar-benar orang super power, ya. Salah satu menterinya misalnya Amerika butuh berobat ke Indonesia. Kan bingung Indonesia, mau menyembuhkan model gimana lah wong tidak ada kemampuan untuk itu. Ya, paham ya? Jadi kita harus menilainya seperti itu, melihatnya, memahaminya seperti itu. Nah, pada saat Naaman hadir ke Israel karena dia butuh disembuhkan, banyak orang kusta sebetulnya, bukan hanya Naaman. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Namun Naaman orang Syria, orang Aram atau Syria, jenderal asing itu mau datang kepada Nabi. Ya. Dia mendapat informasi dari budaknya dan dia mau datang supaya disembuhkan. Halo Bapak Ibu. Bukan sembarang orang kusta. Orang kusta yang lain kok diem-diem saja. Tapi orang asing ini loh, yang bukan orang Yahudi ini loh. Dia datang dengan rendah hati, sampai membuat heboh seluruh kerajaan, hanya untuk taat kepada Nabi, yang belum dia kenal. Bahkan saat Naaman datang, Nabi Elisa sempat menolaknya. Kok enggak disembuhkan? Kok enggak seperti tabib atau nabi? Nabi itu gini, nabi itu juga dipahami sebagai dukun, ngerti ya? Jadi jangan berpikir nabi itu yang seperti apa gitu ya. Enggak, nabi itu dukun sebetulnya. Cuman kalau dukun itu arahnya ke
okultisme, kalau nabi itu arahnya ke Tuhan gitu ya. Nabi ini kok enggak misalnya meramu herbal, terus berdoa, tumpang tangan, enggak. Naaman ini datang cukup rendah hati. Ditunjuki pembantunya atau budaknya. Ya. Oleh orang istana, ya, tidak diuruskan karena takut. Diarahkan langsung ke Nabi. Begitu ketemu Nabi, kesannya diabaikan. Tidak ditoakan, tidak ditumpangi tangan, nggak dijamoni. Malah disuruh mandi di Sungai Yordan. Emangnya istana Aram tidak punya kamar mandi? Kok sampai harus mandi di sungai? Iya kan? Kan tadi ceritanya kok begini? Untungnya pengawal-pengawalnya mengingatkan, nurut wae Pak, jauh-jauh sudah ke sini. Kan gitu. Ya. Naaman mendapat informasi tentang Elisa dari budaknya, meskipun dia jenderal dengan rendah hati mau memperhatikan dan berangkat. Bahkan saat bertemu Elisa, Elisa terkesan acuh dengan menyuruhnya mandi 7 kali. Tetapi meskipun penuh dengan tanda tanya, Naaman berusaha taat dan dia disembuhkan. Bapak Ibu, 2 kisah yang disampaikan Yesus sebagai jawaban, ini semua menunjukkan kalau kamu ingin mendapat berkat ilahi, kalau kamu ingin melihat mujizat terjadi, kalau kamu ingin mendapatkan ya sesuatu yang baik dari Tuhan, hormatilah nabinya, hormatilah hambanya, hargailah, percayalah, gitu ya. Jangan belum apa-apa kamu melihat tampilannya, anak tukang kayu. Pendeta opo ini pakai kaos saja, enggak pakai jas. Nah, pendeta enggak ngetop, pendeta kampung. Begitu kita berpikir seperti itu, kita akan kelewatan berkat Tuhan yang bisa jadi dibawa oleh hamba Tuhan itu untuk kita. Amin Bapak Ibu, bisa dipahami? Dari 2 kisah yang dibagikan Yesus, masalahnya pada sikap menghargai dan kerendahan hati. Mau percaya, taat atau tidak. Memiliki rasa membutuhkan pertolongan atau tidak. Dari mana nabi berasal dan bagaimana tampilannya seharusnya bukan halangan selama bisa bersikap dengan tepat. Jangan kita meremehkan hamba Tuhan hanya gara-gara tampilannya. Oh, junior, aku lebih cocok yang senior. Belum tentu dipakai Tuhan. Ya. Dan yang junior belum tentu tidak dipakai Tuhan. Yesus kan menjelaskan dirinya. Baru saja pelayanan, umur 30 tahun, belum punya reputasi. Ditolak. Nah, ini kan kecenderungan, bahkan sampai sekarang kan. Bahkan sampai sekarang banyak orang Kristen hanya mendengarkan pendeta senior. Mengabaikan pendeta junior yang belum punya reputasi. Begitu kan sikap hati orang Kristen kebanyakan. Ini yang rugi adalah orang Kristen itu sendiri. Orang Kristen itu sendiri. Dalam kasus Yesus, orang sekampungnya fokus pada apa yang tampak. Ya, fokus pada apa yang tampak. Tampilannya kok begini. Ya. Atau terganggu dengan apa yang tampak. Karena fokusnya pada tampilan, maka logikanya, pola pikirnya terganggu dengan apa yang tampak. Karena fokusnya sama tampilan. Ngerti tidak maksudnya?
Kalau seseorang terlalu melihat orang lain dari sisi tampilan, wih, necis, bajunya bagus, ganteng, fashionable, keren yo. Wah, dia akan kehilangan berkat yang tidak tampak dari orang itu. Banyak orang, ya, bukan masalah orang Kristen saja ya, banyak orang dalam menikah pun salah menilai karena hanya melihat tampilan. Yang dipilih yang ganteng, yang dipilih yang cantik, yang dipilih yang necis, fashionable. Tidak pernah melihat karakter, tidak pernah melihat isi otaknya. Yang dilihat isi dompetnya. Betul? Salah pilih. Dalam pernikahan yang neraka selamanya sampai mati, kan bisa berubah, Pak. Jangan pernah berharap orang berubah. Merubah karakter itu sulit. Ya. Orang sekampungnya fokus pada apa yang tampak atau terganggu dengan apa yang dilihat. Sehingga tidak fokus pada pengajarannya. Fokusnya pada kemasan. Yesus belum khotbah atau baru sekali khotbah sudah ditolak. Ini yang membuat orang Nazaret tidak percaya Yesus dan kehilangan berkatnya. Tetapi orang di luar kampung Nazaret, orang Kapernaum misalnya, fokus pada apa yang diajarkan sehingga mereka bisa memahami pengajarannya. Mereka tidak merasa perlu tahu latar belakangnya. Anaknya siapa? Tidak ngerti. Yang penting kamu ngajar, aku dengar. Seseorang idealnya mendengar dulu sebuah pengajaran, baru menilai. Namun kebanyakan orang tidak mampu mendengar dulu. Atau yang disebut sekarang, berasumsi dulu. Alah junior, dengerin yang senior aja, karena yang senior lebih berbobot, yang junior ecek-ecek, kan begitu. Kebanyakan orang terpengaruh tampilan dulu, wah pakai jas, wah berani tumpang tangan, wah berbahasa roh, tampilan dulu. Sedangkan sang junior belum melakukan itu, jam terbangnya masih kurang, sudah diremehkan. Ini kesalahan fatal manusia yang seringkali terpesona dengan apa yang tampak atau kemasan saja. Bapak Ibu, kita harus mulai mempertimbangkan ya, keseriusan setiap hamba untuk mengajar. Hikmat setiap pengajar, meskipun itu junior. Jangan diremehkan. Karena hamba Tuhan yang serius mengajar, pasti belajar. Dan hamba Tuhan yang junior, ini logika saja ya, hamba Tuhan yang junior pasti memahami, hamba Tuhan yang junior, yang serius belajar, yang serius mengajar, pasti belajar. Dan yang junior, pasti dia telah membaca buku-buku si senior. Tetapi si senior belum tentu mendengar hikmat si junior. Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan selalu dianggap rendah, karena orang yang serius mencari Tuhan, dia akan belajar banyak, dia akan tekun belajar, dia akan mendapatkan sebuah wawasan yang baru yang perlu disampaikan kepada umatnya. Ini dari sisi logika saja, gitu ya. Dari sisi logika. Saya ngomong begini bukan berarti setiap orang junior pasti belajar, tidak ya. Ini saya katakan hamba Tuhan junior
Yang serius mengajar pasti belajar. Kalau dia pasti belajar, dia pasti mendengar hikmat dari si senior, betul? Tetapi si senior belum tentu mendengar hikmat dari yang junior. Cara berpikirnya kan harus begitu sebetulnya. Kalau orang itu mau up to date. Tetapi orang tidak suka up to date. Aku senang yang itu aja. Sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang, aku denger yang itu saja. Itu sikap yang tidak tepat loh. Karena dalam Alkitab, teologi PL berubah setelah pembuangan. Teologi setelah pembuangan berubah semakin baik dalam teologi perjanjian baru. Betul? Jadi teologi mulai zaman Musa itu meningkat, semakin baik. Moralnya semakin benar, ajarannya semakin genah. Jangan pernah abaikan ya, wawasan-wawasan baru, hikmat-hikmat baru, kebijaksanaan baru dalam perkembangan teologi. Karena Roh Kudus terus bekerja. Ada masanya yang senior dipanggil pulang sama Tuhan dan yang junior yang meneruskan. Jangan sampai ketinggalan. Kan cara berpikirnya sebetulnya seperti itu. Ya. Yesus bukan tidak mau melakukan mujizat bagi kampungnya, tetapi Yesus tahu mereka hanya ingin tanda atau pembuktian. Ya, kamu seperti Musa enggak gitu. Bahkan orang sekampungnya telah mengabaikan atau menganggap rendah Yesus. Bapak Ibu, kita harus tahu tujuan Yesus sesungguhnya bukan masalah kesembuhan jasmani, namun kesembuhan batin. Ya, kesembuhan batin itu yang diutamakan Tuhan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ini harus dipahami secara rohani. Kita baca ulang. Ya, kita sudah membacanya minggu lalu, tapi kita baca ulang. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Apa yang ditulis Nabi Yesaya dikutip oleh Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, hari ini kamu mendengar ini digenapi. Digenapi dalam arti rohani. Dia membebaskan orang-orang yang terbelenggu dosa. Dia mencelikkan mata orang buta. Buta itu maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Sekarang kamu ketemu aku, kamu melihat kebenaran. Yang tuli, ya, yang tuli dibuat mendengar. Sekarang kamu mendengar kebenaran. Ini arti rohani Bapak Ibu, bukan arti harafiah, ya. Pengertian yang salah membawa pada sikap hati atau pengharapan yang salah. Pengertian yang salah membawa kepada sikap hati atau pengharapan yang salah. Orang Israel memiliki pengertian yang salah terhadap Mesias. Ya, Mesias dia harap akan menjadi Raja Israel, pembebas dari Roma. Pengertian salah akan mendapatkan atau akan memunculkan pengharapan yang salah. Kamu salah memahami firman Tuhan, kamu salah berharap. Seperti kebanyakan orang Kristen sekarang. Banyak orang memahami Alkitab, ikut Tuhan, diberkati dengan limpah. Maka mereka berharap pemulihan ekonomi. Padahal Tuhan Yesus tidak ngomong soal pemulihan ekonomi loh di Alkitab. Perjanjian baru tidak bicara pemulihan ekonomi. Meskipun jadi orang Kristen belum tentu miskin, belum tentu memang. Tergantung kita bekerja, kan gitu.
Tetapi pengharapan yang salah itu muncul dari pengertian yang salah. Orang pikir orang Kristen itu penganut retribusi yang dipahami Yahudi, padahal tidak. Teologi retribusi sama Tuhan Yesus sudah dijungkir balikkan. Tapi anehnya orang Kristen pakai retribusi masih, pakai teologi kemakmuran masih. Sedangkan Yesus tidak. Dia menjungkir balikkan teologi retribusi. Dia hidup benar, dia hidup kudus, dia miskin, dia harus menderita, dia harus apa? Mati disalib. Pengharapan orang Kristen kan enggak sekarang, ikut Tuhan ingin limpah, ikut Tuhan ingin umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, umur kirinya kekayaan, gitu kan? Lagunya kan begitu gereja. Padahal tidak ada Tuhan Yesus ngajarin itu. Dijungkir balikkan semua kan. Yesus mati umur 33. Yesus tidak punya rumah. Burung di udara punya sarang. Serigala punya liang. Anak manusia tidak punya rumah. Loh, ini loh. Memahami firman salah, pengharapan salah. Ya, itulah yang terjadi pada kampung Nazaret. Nabi tidak melulu membuat mujizat. Di dalam Alkitab kebanyakan nabi tidak membuat mujizat. Hanya nabi-nabi tertentu yang buat mujizat. Musa, Elia cuma sedikit, Elisa sedikit. Ya, beberapa nabi yang lain sedikit, Yunus. Itu pun belum tentu kejadiannya seperti itu. Nabi tidak melulu membuat mujizat. Ya. Tugas utama Nabi itu menegur dosa. Dia hadir dalam sebuah masyarakat, bertobatlah, bertobatlah. Aku benci ritualmu, aku benci perayaanmu, karena kamu tidak bermoral. Kan itu yang disampaikan nabi-nabi. Nah, kenapa orang Kristen melulu pada mujizatnya? Ini kan salah. Yesus sedang mau menjelaskan, kamu tuh jangan melihat semua itu. Itu maksudnya. Kamu jangan melihat apa yang tampak itu. Gitu ya. Tugas Nabi pasti menegur dosa untuk menyadarkan umat Tuhan akan kesalahannya. Yesus hadir untuk memperbaiki batin yang serong. Tugas Yesus memberitakan kebenaran, membebaskan manusia dari belenggu kemelesetan pola pikir. Lukas 4 ayat 43, dibaca yuk. Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Aku diutus untuk apa? Memberitakan Injil. Saya tidak pernah dengar Tuhan Yesus berkata, saya diutus untuk buat mujizat besar. Atau saya diutus untuk buat mujizat yang banyak. Ada? Ada enggak ayatnya? Kalau ada tolong kasih tahu saya. Bahkan ada enggak kalimat, saya diutus Allah untuk buat mujizat? Ada? Mujizat yang dilakukan Tuhan itu bukan tujuan utama. Itu hanya efek samping dari belas kasihan Tuhan. Bukan tujuan utama. Tapi dijadikan utama. Yang utama, yang utama tugas Yesus sebagai utusan Allah, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Bagaimana kamu bisa selamat, bagaimana kamu bisa bersatu dengan Tuhan, bagaimana kamu bisa dihapus dosa-dosanya. Itu tujuan Allah, itu tujuan Yesus. Kenapa kamu tidak mau dengar? Kenapa ngotot minta mujizat terus? Kenapa ngotot minta tanda-tanda? Dan kalau tidak ada tanda-tanda,
kesannya kita merendahkan. Seperti orang Nazaret. Begitu Yesus tidak mau melakukan tanda-tanda, mereka menganggap rendah, mereka meremehkan Tuhan, mereka tidak percaya. Yesus menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapat berkat dari seorang nabi jika tidak menghargai nabi tersebut. Ini pilihan. Ya. Matius 10 ayat 40 sampai 41. Matius 10 ayat 40 dan 41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Halo? Kurang jelas bagaimana ayat ini? Kalau kita ingin memiliki berkat seorang nabi, ya kita harus menghargai nabi itu. Ya, berkat ini jangan dianggap berkat jasmani, ini berkat rohani. Ya, sebetulnya hal ini sama dengan seorang murid tidak akan mendapat ilmu gurunya jika mengabaikan atau meremehkan gurunya. Emangnya kita bisa pinter kalau guru di depan kelas ngajar, kita main game sendiri, baca komik. Itu loh maksudnya. Mungkinkah kita dapat ilmu dari guru itu kalau kita meremehkan dia, tidak menghargai dia? Menghargai itu bukan masalah mantuk-mantuk, ngasih duit. Menghargai itu dengarkan dia ngomong apa. Perhatikan dia ngajar apa. Itu yang namanya berkatnya. Ini Yesus yang ngomong loh, bukan saya. Janda Sarfat dapat berkat Elia, karena dia mendengarkan kata-kata Elia. Naaman mendapatkan berkat dari Elisa, karena Naaman mendengarkan perintah Elisa. Halo Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai nabi-nabi yang kelihatannya sederhana, yang remeh-temeh ini. Bapak Ibu, kelas belajar kita itu akan berarti jika kita mengerti. Anda tidak akan mendapatkan berkat apa-apa dari kelas ini jika Anda tidak serius mendengarkan. Bahkan mungkin tampak mendengarkan, tetapi di otak ngelamun, nanar. Halo? Ayo, betulkan yuk sikap hati kita yuk. Dari pengetahuan yang kita dengar, akan muncul pengertian. Dari pengertian yang kita pahami, akan muncul hikmat. Sehingga kita bisa bersikap tepat. Bersikap tepat dalam hidup. Banyak orang tidak bisa bersikap tepat dalam hidup. Kenapa? Dia cuma mendengarkan tapi tidak mengerti. Banyak yang seperti itu. Berkat akan kita terima dari seorang utusan Allah jika kita mau berpikir dengan rendah hati, percaya. Ya kita bukan berarti gini loh, bukan berarti kepada setiap orang yang ngaku hamba Tuhan kita percaya. Ya tidak seperti itu, ya kita juga harus hati-hati. Tetapi setidaknya ya, dari beberapa kali pertemuan Anda mendengar, Anda kan bisa menilai arah khotbah hamba ini kemana. Dia khotbah beberapa kali ngomong apa. Kalau tidak sesuai dengan yang disampaikan Alkitab, kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, ya kita tidak perlu percaya memang. Tetapi kalau itu sesuai dengan Alkitab, dasar-dasar hermeneutiknya jelas, apa yang disampaikan itu berdasar, logikanya masuk, ya seharusnya percaya. Kan gitu. Jangan memandang rendah dulu
Meskipun nabi atau hamba Allah ini tampak sederhana dan tidak meyakinkan. Mari kita belajar menghargai setiap hamba Allah sesuai kapasitasnya, bukan tampilannya, bukan nama besarnya. Karena setiap orang itu bisa salah, bisa tersandung. Setiap hamba Allah memiliki perutusan atau tugas yang spesial. Jangan dibanding-bandingke. Karena setiap hamba Tuhan punya spesialisasi. Tidak ada dosen ngajar semua mata kuliah. Halo? Betul enggak? Enggak ada dosen ngajar semua mata kuliah. Mata kuliah teologi sistematika, dosen A. Biblika, dosen A. Musik gereja, dosen A. Kewiraan, ya dosen A. Kekurangan dosen itu namanya. Tapi tidak ada dosen seperti itu kan. Karena setiap dosen pasti semakin orang itu semakin meningkat pemahamannya, pasti punya jurusan, pasti punya spesialisasi. Bisa dipahami ya? Begitu pula setiap pendeta Bapak Ibu. Apalagi yang sekolah-sekolah itu. Lulus S2, S3 teologi, pasti dia punya spesialisasi. Ya. Pasti dia punya spesialisasi. Jadi jangan malas mendengarkan banyak pendeta, karena pendeta-pendeta itu tidak spesial dalam segala hal, gitu loh maksudnya. Kita dengarkan pendeta A karena spesialisasinya ini, kita dengarkan pendeta B karena spesialisasinya ini. Kalau kita cuma mau dengarkan satu pendeta saja tanpa mendengarkan yang lain, ya kita tidak dapat berkat yang lain. Kita cuma dapat ini aja. Khotbahnya itu lagi, gitu loh. Saya ngomong begini supaya apa ya? Supaya kita tuh wawasannya luas, jangan cupet jadi kata dalam tempurung, ngertinya itu lagi. Karena hidup ini harus berarti. Kita nggak pernah tahu kita ini ditugaskan Tuhan untuk apa? Jangan-jangan kita terbukanya karena khotbah seorang pendeta yang tidak kita kenal. Bisa saja itu terjadi. Yesus menyatakan dirinya hadir bagi semua orang Yahudi. Tetapi bagi yang membutuhkan dan percaya yang akan mendapat berkat atau manfaatnya. Yesus hadir untuk menebus semua orang. Namun manusia yang mau mengikuti jejaknya, mengikuti jejak hidupnya yang akan mendapatkan keselamatan. Ya. Bapak Ibu, menjadi murid berarti rela melepaskan segala milik. Ya. Murid-murid Yesus melepaskan jala, perahu, mereka tinggalkan. Mereka siap belajar bersama Yesus keliling Israel. Ya. Di sini sikap fokus pada tujuan. Mereka bahkan meninggalkan keluarganya untuk belajar dengan Rabi Yesus. Ya. Memang saat ini tidak diperlukan Anda meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, tidak. Saya tidak kemana-mana, kan gitu. YouTube ada, dari yang luar kota bisa dengerin. Ya. Tetapi ayo fokusnya belajar, gitu loh. Jamnya belajar ya belajar. Usahakan hadir. Jangan jam belajar ditinggal begini, jam belajar ditinggal begitu, Anda tidak fokus. Sisihkan waktu untuk memahami kebenaran. Bukan menyisakan, menyisihkan. Jamku jam segini hari ini, harus ini sudah, nggak bisa tak ubah-ubah. Siapapun yang datang nanti, selama tidak mendadak dan selama tidak darurat, mendesak gitu ya, nanti saya mau belajar dulu. Itu loh yang disebut menghargai firman. Paham maksudnya ya? Menghargai firman itu. Bukan firman dibeginikan, nah itu bukan. Tapi menyisihkan waktu,
hari Minggu jam sekian, hari Kamis jam sekian, hari Selasa jam sekian, gak bisa dirubah. Aku mau fokus dengerin firman. Aku mau belajar. Itu menghargai. Ya. Sebab tanpa fokus yang kuat, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tidak ada orang berhasil pada gini, tidak ada orang berhasil pada sebuah pencapaian yang tidak dia tuju, yang tidak dia inginkan. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini agar kita bisa mendapat yang terbaik dari Tuhan. Saya ingin Anda semua duduk diam 1-2 jam itu tidak mubazir. Fokus dengerin, fokus berpikir. Dengan memperbaiki sikap hati dan fokus, kita tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Ya. Dengan tidak meremehkan siapapun, apalagi jika kita belum mendengar pengajarannya, jangan remehkan. Dan kalau sudah mendengar pengajarannya, Anda nilai itu baik, Anda nilai itu positif, Anda nilai benar, ya tekunlah. Apa gunanya Anda menilai seorang hamba Tuhan khotbahnya benar, baik, tapi tidak Anda ikuti, tidak Anda taati, tidak Anda dengarkan, tidak fokus, apa gunanya? Halo, bisa dipahami? Apa gunanya anak sekolah, masuk sekolah setiap hari, tapi tidak mendengarkan gurunya? Apa gunanya? Kita harus belajar mengubah sikap hati. Apa yang ingin kita dengar, menjadi apa yang penting kita dengar. Perhatikan, ya. Saya ulangi. Kita harus belajar mengubah sikap hati dari apa yang ingin kita dengar menjadi apa yang penting kita dengar. Apa yang ingin kita dengar belum tentu penting. Tetapi apa yang penting untuk kita dengar itu akan membangun kita. Halo? Sebab keinginan kita juga belum tentu penting, apalagi kepentingan Tuhan, belum tentu. Mana yang kita pilih? Mendengarkan apa yang kita ingin dengar atau mendengarkan apa yang penting dari Tuhan untuk kita dengar? Kita milih yang mana? Sebab bisa jadi kepentingan Tuhan ada dalam pengajaran yang tidak ingin kita dengar. Bisa jadi. Hamba Tuhan ini Pak, kalau khotbah membosankan, tidak senang aku dengar. Padahal kalau kita tekun mendengarkan, bisa jadi ada pesan Tuhan yang penting buat kita. Hamba Tuhan tuh enak Pak didengarkan. Khotbahnya lucu, menghibur. Belum tentu itu banyak hal penting untuk kita terima sebagai anak Tuhan. Bisa jadi itu cuma motivasi, cuma stand up komedi. Kita cenderung senang dengan khotbah-khotbah yang menghibur, yang lucu gitu ya. Itu ingin kita dengar kan? Padahal belum tentu ada yang penting. Tetapi khotbah yang keras, yang napui gitu ya, yang membuat cekot-cekot kuping gitu ya, kita tidak ingin dengar. Padahal itu penting kita dengar untuk merubah sikap-sikap kita yang salah. Pilih yang mana? Jangan lihat tampilan Bapak Ibu, dengarkan dulu pengajarannya. Ya, apalagi untuk hamba-hamba yang memang serius belajar, yang serius mau menggembalakan, yang serius mau menunjukkan kebenaran. Malah jangan malah terpesona dengan hamba-hamba Tuhan yang senangnya cuma menghibur. Itu bukan tugas Nabi. Anda pernah baca dalam Alkitab Nabi menghibur?
Enggak, omongannya enggak enak. Sampai pada titik tertentu nabi-nabi itu dicemplungin sumur. Gara-gara pesannya enggak enak. Nabi-nabi palsu ngomong sama raja bahwa Yerusalem akan baik-baik saja. Tapi nabi yang benar, Yeremia ngomong, dengerin, kamu kalau nggak bertobat, ini kota hancur. Ngomong begitu, Yeremia dicemplungin sumur. Tidak menghargai hamba Tuhan. Tidak menghargai teguran Tuhan. Halo? Mulai dipahami enggak? Yesus juga begitu. Ini pesan ya, buat orang, ya pesan, ya kisah ini merupakan pesan buat kita di zaman sekarang. Jangan sampai salah menilai hamba Tuhan. Dan kalau Anda yakin hamba Tuhan ini memang benar-benar serius menggembalakan, mulailah tekun, mulailah dengarkan, mulailah serius. Siapa tahu ada pesan spesial dari Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup, kita akhiri, ya, kita berdoa.